Ali dan Ratu-Ratu Queens adalah film yang mengisahkan petualangan mencari sesuatu yang hilang, entah hewan, manusia, ataupun barang. Walau begitu, bukan berarti hal tersebut buruk. Film karya sutradara Lucky Kuswandi yang tayang di Netflix ini tetap berhasil membawakan kisah heartwarming dan wholesome soal perjalanan seorang remaja mencari ibunya di luar negeri. Kisah Ali dan Ratu-Ratu Queens disampaikan dari sudut pandang Ali yang diperankan oleh Iqbal Ramadan, seorang remaja yang ditinggal pergi ibunya ke Queens, New York ketika dirinya masih kecil. Pada awalnya, Ali mengira ibunya tidak lagi menyayanginya karena tidak pernah sekalipun mengirim kabar dari luar negeri. Paman Syam, apalagi kerabat Ali, selalu mendorong Ali untuk melupakan sang ibu, Mia, yang diperankan oleh Marissa Anita yang mereka anggap sudah lama mati. Namun, Ali berubah pikiran ketika mendapati almarhum ayahnya menyimpan banyak surat dari ibunya. Dari surat-surat itu terungkap bahwa Mia beberapa kali mencoba menghubungi Ali, namun selalu dihalangi oleh sang ayahnya. Salah satu suratnya itu bahkan ada tiket pesawat terbang ke Queens untuk Ali dan ayahnya agar mereka bisa berkumpul kembali. Mengetahui ibunya masih ada dan berusaha untuk menemuinya, Ali memutuskan untuk nekat ke Queens, terbang ke Queens melawan tentangan kerabat-kerabatnya dan mencari ibunya yang belasan tahun hilang. Tiba di Queens, Ali langsung mengunjungi apartemen lama ibunya. Di sana ia berkenalan dengan 4 temannya, seorang PRT yang bernama Party yang diperankan oleh Nirina Zubir, pekerja lepas bernama Bia yang diperankan Asri Welas, single mother bernama Anja yang diperankan Tika, dan tukang pijat yang bernama Cinta yang diperankan Happy Salma. Dari keempatnya hanya Party yang mengenal Mia, menyebutnya sudah pindah dari Queens untuk mengejar karir musiknya sebelum Ali tiba. Salut dengan kenekatan Ali, keempatnya menawarkan kamar untuk sewa. Kebetulan Party berencana membangun restorannya sendiri, Ratu-Ratu Queens, dan ia membutuhkan uang pada saat itu. Ali awalnya sempat ragu, namun menerima tawaran tersebut setelah dijanjikan bakal dibantu mencari ibunya. Petualangan di New York pun dimulai pada saat itu, menyusuri sudut-sudut kota Queens yang tidak pernah sekalipun tidur itu. Seperti disebutkan sebelumnya di atas kertas film, Ali dan Ratu-Ratu Queens itu memang terdengar sangat klise ya. Konsepnya tentang pencarian seseorang sudah banyak ditemukan di berbagai film seperti Everybody Finds, terus Central Station, terus juga Under the Sun Moon. Tapi fakta itu tidak mengingkari bahwa film Indonesia memiliki banyak hal yang membuatnya tetap layak untuk ditonton. Mulai dari pesan utama kisahnya hingga mengembangkan karakternya. Di Ali dan Ratu-Ratu Queens, penonton diajarkan bagaimana caranya menghargai dan memperlakukan anggota keluarga. Definisi dari keluarga itu sendiri digali lebih jauh lagi. Apakah itu terbatas pada hubungan darah saja, atau termasuk tempat di mana kita merasa nyaman? Ali pada awalnya memang memandang keluarga pada definisi yang pertama. Namun pengalaman-pengalaman di Queens mengajarkannya pada pemikiran bahwa apa yang ia anggap keluarga selama ini mungkin tidak pas untuk disebut keluarga. Pada titik tersebut, film ini menghadirkan good punch moment, rasa sesak di dada ketika melihatnya. Pada satu sisi, Ali dan Ratu-Ratu Queens juga dipotret kehidupan imigran New York sebagai melting pot dari berbagai kebudayaan imigran memenuhi hampir seluruh sudut kota yang disebut City That Never Sleeps itu. Mereka yang berada di sana menggunakan segala cara untuk bertahan hidup, bekerja, mengejar American Dream yang dikenal elusive. Struggle itu terlihat pada karakter 4 sekawan dan juga Mia. Mia nekat ke Queens meninggalkan Ali dan suaminya untuk mengejar mimpinya menjadi penyanyi. Tapi menurutnya Mia, Indonesia tidak lagi menawarkan dukungannya untuk ia tumbuh, berkembang. Namun realitanya itu yang ia dapat sehingga pikirannya itu datang jauh ke New York. Mia mendapati dirinya menjadi pelayan di bar di mana ia seharusnya menjadi penyanyi. Ia ternyata tidak cukup bagus untuk standar New York.
Dari 4 temannya itu, Cinta dan Biahlah yang menjadi contoh yang paling ekstrim nih, datang ke New York tanpa skill kerja apapun. Mia menjadi pekerja serabutan, segala kerjaan ia ambil untuk bertahan hidup, mulai dari jadi tukang foto hingga berjudi. Pekerjaan itu tidak akan membuatnya kaya, namun membuatnya mampu bertahan hidup. Sementara Cinta, ia menjadi tukang pijat dan bergonta-ganti pria. Ia mengaku sudah memacari beberapa belasan pria yang sepertinya secara implisit mengindikasikan ia memberikan layanan di luar pijat untuk bertahan hidup di New York. Daily struggle yang ia hadapi para perempuan ini tersebut memang tidak digambarkan dengan sepenuhnya realistis. Mereka diperlihatkan selalu happy, memiliki apartemen yang besar, living their dream in the New York. Dengan interpretasi soal perjuangan mereka dikembalikan ke penonton. Walaupun begitu, kehadiran mereka sukses memberikan bumbu tersendiri soal perjuangan para tenaga kerja Indonesia di Amerika yang dikenal punya biaya hidup yang mahal itu. Komedi menjadi bumbu lainnya yang digunakan sutradara Lucky Kuswandi untuk membuat Ali dan Ratu-Ratu Queens terasa Bolshoi. Komedinya ringan dan mengundang tawa, walaupun tidak sampai terbahak-bahak sih. Tidak ada komedi yang mencela satu pihak dan menceritakannya pun spontan seperti guyonan sehari-hari. Penempatan jokesnya juga tepat, selalu on point. Dari sekian karakter yang ada, dia lah yang menjadi comic relief di sini, hadir sebagai icebreaker untuk melontarkan candaan umpatan yang bisa mencairkan suasana di kala duka. Penonton tidak mungkin tertawa jika melihat tingkah lakunya. Di luar drama keluarga dan komedi, di luar drama keluarga dan komedi, romance menjadi subplot lainnya di film Ali dan Ratu-Ratu Queens. Hal itu diwakili kehadiran anak Ence yang diperankan Aurora Ribeiro, yang lahir dan dibesarkan ibunya ketika di Amerika seorang diri. Eva adalah orang pertama yang Ali temui ketika di New York. Subplotnya sama klisenya dengan premis Ali dan Ratu-Ratu Queens. Ali digambarkan jatuh cinta ke Eva pada pandangan pertama dan mulai mengejarnya ketika sudah mengenalnya dengan lebih baik. Untungnya subplot tersebut itu tidak terasa out of place dan mengambil porsi besar kisah Ali dan Ratu-Ratu Queens. Sebaliknya, subplot yang tampil secara sporadis itu malah melengkapi kisah utama film dan memperjelas adaptasi dan asimilasi Ali di New York. Tidak ada adegan-adegan selingkuh ataupun putus cinta yang malah merusak ritme kisah utama. Perihal acting tidak bisa dipungkiri bahwa highlight ada pada karakter utama perannya. Pemeran Ratu misalnya layak mendapati standing applause karena berhasil membuat karakter mereka terasa relatable dan mudah diterima. Akting Nirina, Asri, Tika, dan Happy mempertegas fungsi masing-masing karakter mereka di kisah Ali dan Ratu-Ratu Queens. Seperti kelompok pertemanan pada umumnya, pasti ada yang bertindak menjadi pemimpin, pemecah suasana, powerhouse, dan ada yang memiliki dunia sendiri. Peran Marissa sebagai Mia ini tidak kalah hebat juga nih, karena saya sendiri aja senang artikulasi dan pengajaran bahasa Inggrisnya milik Marissa. Kesan bahwa dia sudah lama menetap di New York menjadi lebih kena banget. Di sisi lain, tanpa bermaksud spoiler nih, dia berhasil menampilkan dilema-dilema ibu yang muda yang harus memilih antara karir atau keluarga, dan bagaimana ia sebaiknya bersikap ketika berhadapan dengan anaknya. Sayangnya, kualitas serupa malah tidak tampak pada sang pemeran utama, Iqbal Ramadan, karena kerap kali ketika Ali kedapatan adegan sedih, acting Iqbal itu bukannya malah membuat aku tuh merasa iba atau malah canggung. Mungkin ini sudah lama menjadi penyakit lama Iqbal yang belum juga mendapatkan acting berperan seperti itu ya, adegan seperti itu. Masalah tersebut sih tidak muncul hanya sekali dua kali, walaupun masih bisa ditoleransi.
Akhir kata dari kata sutradara Joko Anwar nih, bahwa film ini akan mengingatkan benchmark film Indonesia ada benarnya dalam hal production value dan eksekusi cerita. Alir dan Ratu-Ratu Queens ini tidak setengah-setengah, terlepas premisnya yang relatif klise dibanding film-film Indonesia mengambil setting luar negeri. Ali dan Ratu-Ratu Queens juga berhasil membuat kehadiran karakternya tidak terasa out of place di New York. Mereka seperti sudah menjadi bagian dari New York, masuk dalam melting point budaya itu. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.